Ya yang aku print sih sekitar 5 miliar lebih lah untuk pembelian kapal, dan kemarin sempat jalan kapalnya, tapi uang tarikannya aku belum pernah mencicipi 1 trip pun. Aku dikasih tahu sama salah satunya, "Dinar, kamu ngomong deh. Ini kamu harus kasih tahu ke orang-orang keadaan kamu seperti ini, kamu diintimidasi, ditindas." Aku udah diem, aku udah berusaha diem, tidak melawan. Ya kalau kalian mau memviralkan ini, tapi yang bahaya bukan aku nggak ada apa-apa, aku nggak punya harta banyak kayak kalian. Yang bahaya adalah kalian. Polemik panas kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan Koh Apex kini berbuntut semakin panjang. Pasalnya, pada hari Rabu kemarin, pihak kepolisian Jambi telah melakukan pemanggilan terhadap selebriti Dinar Candy selaku kekasih Koh Apex. Hal itu dikarenakan adanya kecurigaan bahwa sejatinya perusahaan itu telah dihibahkan kepada sang DJ. Mendengar kabar itu, Dinar Candy sontak buka suara. Ya, secara eksklusif kepada tim cumi-cumi.com, Dinar Candy pun buka-bukaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di mana betul memang ia berkecimpung dalam usaha itu. Namun, walaupun sudah keluar miliaran rupiah, Dinar Candy belum sekalipun mendapatkan sepeser uang hasil keuntungan. Lantas, seperti apa pengakuan Dinar Candy kepada tim cumi-cumi.com soal polemik sengketa kapal tongkang itu? Aku sih ini luapan emosi aku yang aku pendam selama berbulan-bulan. Kayak menurut aku ini nggak fair gitu. Kayak aku aja di Jambi ini, aku kan berinvestasi. Ya yang aku print sih sekitar 5 miliar lebih lah untuk pembelian kapal, dan kemarin sempat jalan kapalnya, tapi uang tarikannya aku belum pernah mencicipi 1 trip pun, karena memang ada kasus ini atau gimana lah, aku nggak paham ya. Aku udah nagih juga, aku belum dapat bagian. Jadi kan kayak kalian bayangin nggak, aku investasi di sini dari uang hasil kerja aku, hasil nge-DJ, hasil syuting zaman dulu. Terus aku nggak dapat apa-apa, terus aku ditarik-tarik ke kasusnya Koh Apex, dipakai nama aku buat kayak seakan-akan aku terlibat tuh dari mananya terlibat. Aku aja di sini naruh uang kayak gitu kan. Aku tuh bingung ya, si kapal itu jalan tapi kok aku nggak pernah dapat penghasilannya. Itu sih yang aku aneh sampai saat ini. Cuman yang aku maklum mungkin karena ada kasus atau sembelit, kan ini saling klaim, ini kapal aku, ini kapal aku, ini kapal aku, kan di sini tuh sebenarnya ada terjadinya seperti itu. Jadi kata pengusaha ini kapal aku, kata orang ini kapal aku, dan perasaan lah itu kan kapal aku kan duitnya di sana gitu kan. Jadi kayak saling klaim gitulah. Dan aku punya bukti kalau aku memang di sini membeli kapal dan berinvestasi. Dari hasil nge-DJ, itu yang sakitnya tuh dari hasil nge-DJ. Kalau bukan dari hasil nge-DJ, misalkan ya nggak apa-apa. Misalkan dikasih sama cowok, itu nggak apa-apa. Padahal hati aku tuh lagi hancur. Kayak aku tuh uang hilang, nggak dapat apa-apa, dituduh lagi. Kapalnya sekarang aku nggak tahu di mana, dan dari dia udah narik 12 trip, tapi aku nggak pernah dapat penghasilan itu. Dan ini 1,5 miliar. Aku nggak tahu sih jumlahnya, 5M lebih kayaknya. Terus di sini 1,5 M juga nih. 1,5 M aku pernah transfer ini di tanggal nomor rekening 27 bulan 12 2003. 1,5 M. Aku mau minta keadilan, aku mau minta hak aku. Cuman kayaknya buat minta hak aku aja susah lah. Ya kalau memang bukan rezeki aku hilaskan. Tapi kalau memang masih rezeki aku, mungkin balik lagi sama aku. Aku bukan masalah uangnya, tapi uang itu aku cari
Kalian tau lah mungkin kalau anak-anak entertain kita tuh jungkir balik, kayak nyari uang 100 juta pun bisa nggak tidur kita tuh. Kayak show keluar kota tuh ya itu capek, apalagi tur Asia aku nge-DJ-nya tuh capek banget. Dan aku apa ya, aku kecewa aja sih sama orang-orang yang aku kenal dalam bisnis ini. Kayak kok gitu sih sama aku gitu. Aku cuma seorang DJ, bos. Aku di sini cuman mau apa ya, mau belajar usaha, tapi dipatahkan sama kalian seperti ini. Oke lah kalau kalian mau cari keuntungan tapi jangan dari DJ, maksudnya jangan dari entertain, apalagi cuma dari seorang Dinar Candy. Dinar Candy itu bukan siapa-siapa, uangnya aja terbatas. Jangan mencari keuntungan dari aku, carilah keuntungan dari pengusaha lain yang memang kaya kan, bukannya kalian tuh kaya. Aku nggak tahu di tahun genap itu memang tahun genap ya, itu tuh selalu aku tuh ada masalah. Kayak yang dulu aku pernah kasus bikini itu 2020. Kayak kalau genap itu memang kurang bagus buat aku kayak gitu. Tapi kalau abis tertimpa masalah biasanya aku ya ada sesuatu yang maksud tuh dikasih jalan yang lain untuk rezekinya atau untuk jodohnya gitu. Atau untuk pasangannya kayak gitu tuh. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira itulah ungkapan yang dapat menggambarkan kondisi Dinar Candy saat ini. Di satu sisi, ia terancam kehilangan uang bernilai fantastis hasil jerih payahnya berjibaku di dunia entertain. Dan di sisi lain, Dinar juga harus menelan pil pahit kehidupan, menyaksikan begitu gencarnya dugaan tindak intimidasi terhadap dirinya. Secara eksklusif kepada tim cumi-cumi.com, Dinar bahkan mengutarakan kalau dugaan intimidasi itu sudah sampai ke tempat usahanya. Lantas, seperti apa bentuk dugaan intimidasi terhadap Dinar Candy? Serta bagaimanakah pula luapan emosi Dinar yang telah memendam perasaan itu sejak berbulan-bulan yang lalu? Pada saat ini sih aku ya gimana ya, aku lagi menahan kesal. Kayak udah dari berbulan-bulan yang lalu, dan aku nggak ngomong ke siapapun bahwa aku tuh diduga dikirimkan pendemo sama orang lain sama lawan bisnisnya Koapek. Itu berkali-kali diturunkan pendemo dan ada kata-kata aku dipotong-potong, diblas ke media, dan bukan media TV atau bukan, tapi kayak sosmed buat viral-viral gitu loh. Tapi itu dibayar sama lawannya Koapek, bukan pelapor Koapek, tapi ada pengusaha lain yang memang gak suka sama Koapek. Aku tahu, jadi kayak aku kan suruh siapa ngupload, aku bilang kayak gitu. Ya suruh inilah namanya kayak gitu. Oh ya udah, cuman kan maksud aku tuh buat ngejelekin nama aku sampai segitunya. Tapi kan kalian ini kan pengusaha nih cowok semua ya kan, cowok semua, dan bermasalah, berantem lah ibarat kata sama Koapek masalah pembagian hasil segala macam kan. Sebenarnya kalian tuh kalau menurut aku ya kayak selesaikan aja secara perdata atau gimana lah gitu ya. Bermasalah sama Koapek, yang dihajar aku, yang dihajar di media segala macam, nama aku dibawa-bawa kayak gitu. Dari musuh-musuhnya Koapek itu menyerang aku, kayak apa ya, kayak menyerang aku, ngirimin mata-mata kayak di depan klub aku tuh kemarin aku nemuin mobil warna merah yang selalu nongkrong di situ. Kan itu aneh banget. Sampai ya itu, sampai karyawannya setelah dia kirim pendemo terus ngirim orang ke klub aku, terus dia itu apa ya namanya? Ya ibarat kata mau matahin kaki aku dari segala macam. Aku tuh cewek loh, dari tempat hiburan kayak gitu berapa sih penghasilannya? Kan kalian juga yang nyerang ini kan bukannya penghasilannya puluhan miliar sampai ratusan miliar, bukannya kalian orang kaya. Tapi kenapa kamu nyerang wanita di sini? Nyerang wanita yang cuma kerjanya itu entertain. Aku cuma seorang DJ yang kayak 1 jam aku cuma dibayar berapa puluh juta. Ya mungkin kalau festival aku baru dapat 120 juta kayak gitu-gitu ya. Tapi kamu tega banget ya, maksudnya nyerang wanita gitu.
Aku tuh udah nahan ini udah dari nggak tahu 3 bulan apa 4 bulan yang lalu. Cuman aku tuh memang aku merasa diintimidasi sama musuh-musuhnya Koapek. Dan aku kepada pihak kepolisian, aku minta kasusnya dibuka seterang-terangnya seperti apa. Ya kalau bisa mah ditemuin perdatanya aja lah. Maksud aku tuh ngapain sih saling serang kayak gini. Aku bukan ngebela Koapek, nggak juga. Tapi kan maksudnya tuh kalian tuh laki-laki kenapa pada nyerang aku gara-gara di media atau aku bikin konten aku ada kedekatan sama Koapek. Kan itu nggak fair. Lagian Koapeknya juga udah masuk di dalam. Terus kalian mau nyerang aku gitu. Jahat banget sih menurut aku. Mirisnya, bentuk dugaan intimidasi terhadap Dinar Kendi pun tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Dinar pun sempat menyinggung jika dirinya beberapa kali mendapatkan gangguan dari alam gaib. Sampai-sampai ia menduga kalau seseorang yang menaruh rasa tidak suka telah mengirimkan santet kepada dirinya. Dan kepada tim cumi-cumi.com, Dinar pun kembali menegaskan hal itu. Dengan diiringi isak tangis, usai menahan perih hatinya sejak lama, Dinar pun menuangkan seluruh rasa sedihnya. Lantas, benarkah diam-diam Dinar sudah mengantongi nama pengirim santet tersebut? Serta, bagaimanakah pula ungkapan kesedihan Dinar Kendi menyaksikan derasnya serangan yang datang menghujam dirinya? Kalau kalian punya masalah sama Koapek, jangan serang aku. Sampai kalian tega tuh ngirim santet sih yang aku nggak paham lagi. Sampai karyawan aku kerasukan semuanya. Dan itu ada keluar nama loh. Jadi karyawan aku kerasukan dari jam 12 sampai jam 6 pagi dan keluar nama siapa yang ngirim. Itu tega banget sih. Itu kan memang dari musuh-musuhnya Koapek. Memang kalian pikir aku ngebela Koapek di sini? Hah? Kan Koapek juga udah masuk. Terus apa lagi yang kalian mau aku? Kalian mau aku atau gimana? Aku nahan dari kemarin diturunin pendemo, dijailin usaha aku. Aku pernah show di salah satu kota diturunin pendemo. Itu bukan pendemo asli, itu kiriman dari kalian. Kalian cuma mau matahin uang 60-80 juta aku cuma dari show. Hah? Kalian kan penghasilannya, kalian kan orang kaya. Kalian kan pembisnis yang asetnya banyak. Kenapa harus aku yang diserang? Kalau aku mau ngelaporin orang segala macam, kalah. Capek itu, buang waktu. Aku udah pernah. Aku nih udah di entertain udah sering berkasus dari 2018 saling lapor sama orang. Dan aku udah pengalaman lebih baik diobrolkan secara baik-baik kayak gitulah. Aku memang jarang banget kayak mau ngeluapin semuanya di media. Cuman aku dikasih tahu sama salah satunya, Dinar kamu ngomong deh. Ini kamu harus kasih tahu ke orang-orang keadaan kamu seperti ini. Kamu diintimidasi, ditindas. Aku tuh udah merasa kayak ditusuk di belakang, di kiri, di kanan, udah nggak sanggup. Terlepas dari polemik panas kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan Koapek, mengingat dirinya sudah keluar uang cukup banyak, Dinar pun masih merasa bahwa salah satu kapal yang kini diributkan itu merupakan kepemilikannya. Dan dalam kesempatan yang spesial, Dinar Kendi pun mengajak tim cumi-cumi.com untuk berkeliling dan meliput perusahaan tongkang miliknya yang terletak di Jambi. Lantas, mungkinkah dalam kesempatan ini Dinar Kendi mampu menemukan kapal yang dimilikinya? Serta bagaimanakah pula perjalanan Dinar berkeliling di perusahaan tongkang itu?
Hai pemirsa cumi-cumi.com. Jadi hari ini aku di galangan kapal ya. Jadi aku di sini kan mau meluruskan hak aku karena aku kan di sini berinvestasi. Ya kalian bisa lihat sendirilah dari transferannya itu aku kan membeli kapal di sini. Jadi aku mau memperjuangkan, nggak tahu ya, memperjuangkan hak aku lah ya. Karena kan sayang kalau diikhlasin ya kan. Nah jadi kita lihat beberapa kapal di belakang itu. Jadi kapal tongkang tuh seperti itu. Tapi aku nggak tahu yang punya aku yang mana ya. Karena aku di sini punya hak. Aku capek pemirsa cumi. Asli aku tuh capek sebenarnya dalam kasus ini tuh udah sebenarnya senyum juga, senyum-senyum bohong itu. Biasanya di klub ini di debu-debu ya teh. Kita lihat ada yang ketawa-ketawa lagi itu. Debu katanya. Aku bukan nggak mau ya di sini tuh kecewa aja. Aku naruh uang, tapi orang-orang maksud tuh pengusaha itu malah pada berantem, aneh. Ini bukan masalah cintanya ya. Aku kan beli kapal nih di sini. Aku taruh 5-7 miliar. Merekanya malah berantem. Lah jadi kapal aku yang mana? Aku mau menangis. Tahu gitu aku bikin pot satu lagi lah daripada di sini. Udah aku nggak mantau kan kalau di sini kapalnya buat kayak narik si tongkangnya, jadi kayak ditarik gitu, kayak pakai tambang raksasa gitu. Setahu aku ya begitu. Yang di mana teh? Pati. Itu ya teh. Makan aja dulu, aku ke Iya teh. Nah, jadi pemirsa cumi-cumi.com, jadi ini aku lagi mantau ya di sini. Ya karena mereka lagi berkonflik, jadi aku bingung. Lah, kapal aku yang mana? Kan aku udah bayar gitu kan. Jadi ya biarlah mereka berkonflik, tapi ya maksudnya silahkan berkonflik, tapi jangan nyerang aku. Aku kan di sini juga buang uang. Kalian wisuda terbang juga semua. Aku wisuda Surabaya. Iya. Kayak gitu ya. Karena ini bukan apa ya? Ya banyak kesalahan. Nah, pemirsa cumi-cumi.com, jadi aku tuh di sini kan mantau. Aku lihat keadaan di sini kan ini masih aktif ya, masih beroperasi. Cuman aku kemarin sih sempet diminta bantuan buat bayar kayak karyawan sini sih aku nggak masalah ya. Cuman kan aku di sini juga harus diperjuangkan lah haknya kayak gitu. Cuman kan memang ya harus pakai lawyer kali ya, karena aku kan memang tidak ada lawyer juga saat ini, belum tanda tangan kuasa sama siapapun. Jadi ya semoga lah konflik di antara pengusaha kapal tongkang ini cepat selesai lah. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah ngikutin aku kemarin di Polda Jambi dan sampai ke pangkalan kapal. Semoga semuanya atas kasus ini ada hikmahnya dan semoga semuanya para pengusaha kapal berdamai. Ngapain kalian itu berantem? Pusing pala aku yang diserang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.